Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pocong di Pos Ronda Malam Jumat Kliwon. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan sabit menggantung rendah di langit, dikelilingi awan-awan tipis yang bergerak perlahan, seolah menambah kesan mencekam. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, malam Jumat Kliwon selalu memiliki atmosfer yang berbeda. Para warga percaya bahwa malam itu adalah waktu di mana makhluk-makhluk halus lebih aktif berkeliaran. Namun bagi para peronda desa, ini hanyalah rutinitas. Darto, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar, menghirup dalam-dalam rokok lintingnya. Ia duduk di bangku kayu di pos ronda bersama 3 temannya, Bejo, Sarno, dan Karman. Lentera minyak di atas meja memberikan cahaya temerang, menciptakan bayangan yang menari di dinding bambu. Mereka sudah terbiasa berjaga setiap malam, termasuk malam Jumat Kliwon seperti ini. Katanya, seminggu lalu si Pak Tarman lihat sesuatu di kuburan belakang desa, ucap Bejo, membuka percakapan. Darto tertawa kecil. Paling cuma igauan orang tua. Kuburan itu memang seram, apalagi malam-malam begini. Tapi dia bilang jelas-jelas lihat pocong, Mas Darto, melompat-lompat di antara batu nisan, sambung Bejo sedikit berbisik. Karman yang duduk bersandar di sudut pos ronda meneguk kopi hitamnya dan menyaut, kau terlalu percaya cerita seperti itu, Bejo. Pocong itu cuma mitos, cara orang dulu nakut-nakuti anak kecil supaya gak keluar malam. Namun Sarno yang sedari tadi diam tiba-tiba angkat bicara. Suaranya rendah dan serius. Jangan terlalu sombong. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, Karman. Apalagi di desa kita ini. Kau tahu sendiri kan, desa kita dekat dengan alas angker. Hening sejenak. Angin malam berembus, membuat dedaunan pisang di belakang pos ronda bergesekan, menciptakan suara gemerisik yang samar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Langkah itu berat, seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu. Darto melirik ke arah jalan setapak yang menuju pos ronda. Siapa itu? Jam segini masih ada yang keluyuran. Mereka semua menoleh ke arah suara. Dalam temeram cahaya lentera, tampak sesosok tubuh berbaju putih melangkah pelan mendekati pos ronda. Sosok itu terlihat aneh. Bungkus kain putihnya terlalu rapat, membuat tubuhnya seperti terikat. Kok kayak pocong ya? Bisik Bejo, suaranya gemetar. Sudahlah, jangan bercanda, saut Karman, meski nada suaranya terdengar gugup. Sosok itu semakin mendekat dan kini jelas terlihat. Tingginya lebih dari rata-rata manusia biasa. Kepalanya terbungkus kain putih dengan simpul di bagian atas. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, hanya ada bayangan gelap di balik kain yang agak robek. Namun, bau busuk mulai tercium menyengat hidung mereka. Astagfirullah, teriak Sarno sambil mundur beberapa langkah. Itu pocong. Sosok itu berhenti tepat di depan pos ronda, diam tanpa bergerak. Kain kafannya berlumuran tanah dan beberapa bagian tampak sobek, memperlihatkan daging yang menghitam di baliknya.
Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi udara, membuat Bejo menutup hidungnya dengan tangan gemetar. "Tolong." Suara berat dan serak terdengar dari arah pocong itu. Mereka semua membeku. Tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. "Tolong, aku hanya ingin ikut ronda." Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi cukup jelas di telinga mereka. Mata Bejo terbelalak. Sarno mulai merapal doa dalam, dan Karman hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Sementara itu, Darto berdiri di tempatnya, mencoba menenangkan diri. "Kamu siapa?" tanya Darto dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan melompat masuk ke dalam pos ronda dan duduk di salah satu sudut. Lentera minyak yang berada di meja tiba-tiba berkedip, seolah kehabisan bahan bakar. Meski baru saja diisi, suasana semakin mencekam. "Tolong," ulang pocong itu. "Aku mati tidak tenang. Kuburanku digali, jasadku dicuri." Kata-kata seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung mereka. Bejo hampir saja pingsan, tetapi Darto cepat memegang bahunya. "Tenang, Jo, tenang," bisiknya. Darto mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa maksudmu? Siapa yang menggali kuburmu?" Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang rusak. Kulitnya mengelupas dan matanya kosong. Hanya ada lubang hitam yang seolah menatap ke dalam jiwa mereka. "Mereka mencuri jasadku untuk ilmu hitam. Aku hanya ingin kembali ke tempatku." Sarno yang dari tadi berdoa tanpa henti tiba-tiba berteriak, "Kita harus pergi dari sini. Ini bukan urusan kita." Namun ketika ia mencoba melangkah keluar dari pos ronda, tubuhnya seperti terpaku di tempat. Ia tidak bisa bergerak, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Pocong itu hanya diam, tetapi atmosfer di sekitar mereka semakin menekan. Darto, meski ketakutan, mencoba berpikir rasional. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" tanyanya dengan nada hati-hati. Pocong itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba sebuah bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Bayangan itu tampak seperti sosok yang jauh lebih besar, dengan tangan panjang yang mencakar. Lentera minyak padam, dan mereka semua tenggelam dalam kegelapan. Bejo mulai menangis, Karman berteriak, sementara Darto merasakan tubuhnya bergetar hebat. Dalam gelap, mereka mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan, disusul oleh suara kain yang terseret. Ketika lentera menyala kembali dengan sendirinya, pocong itu sudah hilang. Namun di sudut tempat ia duduk, tertinggal tanah kuburan yang masih basah dan berbau busuk. Mereka semua saling pandang, tak satu pun berani berkata-kata. Malam itu, suasana pos ronda masih dicekam ketegangan setelah kejadian pocong yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Darto, Bejo, Karman, dan Sarno tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk dengan wajah pucat. Sesekali melirik ke sudut tempat pocong tadi duduk. Bau busuk yang sempat memenuhi udara kini perlahan memudar, tetapi rasa takut masih menggantung di antara mereka. Namun kewaspadaan mereka terguguh
ketika tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari arah rumah Pak Minto, salah satu warga yang tinggal jauh dari pos ronda. Suara itu seperti benda yang jatuh, diikuti suara gemerisik yang samar. "Kalian dengar itu?" tanya Bejo dengan suara gemetar, memecah keheningan. "Kayaknya dari rumah Pak Minto," sahut Karman. Ia mencoba bangkit, meski lututnya terasa lemas. "Jangan-jangan ada maling lagi. Akhir-akhir ini kan sering ada kabar maling sepi di desa sebelah." Darto mengangguk pelan, meski ketakutan dengan kejadian sebelumnya. Ia tahu, tugas ronda tidak boleh diabaikan. "Kita cek dulu, jangan sampai ada apa-apa." Mereka berempat akhirnya memberanikan diri berjalan ke arah rumah Pak Minto. Cahaya lentera dari pos ronda menjadi satu-satunya penerang mereka di malam yang gelap itu. Udara dingin semakin menusuk, dan suara langkah kaki mereka terdengar jelas di jalan setapak. Rumah Pak Minto terbuat dari kayu jati tua, berdiri sedikit terpisah dari rumah-rumah warga lainnya. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon besar yang menambah suasana mencekam. Dari luar, rumah itu tampak gelap. Tidak ada cahaya yang terlihat dari dalam. Padahal biasanya Pak Minto selalu menyalakan lampu minyak di ruang tamu. "Kenapa gelap begini? Pak Minto biasanya belum tidur kalau jam segini," bisik Bejo, menatap rumah dengan mata penuh curiga. "Diam, jangan bersuara terlalu keras," sahut Darto, menengok ke sekeliling. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik lagi, kali ini lebih keras. Suara itu berasal dari halaman belakang rumah Pak Minto. Mereka saling pandang, lalu pelan-pelan berjalan memutar ke arah sumber suara. Ketika sampai di halaman belakang, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada sosok berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tinggi, dengan kain putih lusuh yang menggantung sampai menyentuh tanah. Sosok itu berdiri diam di dekat kandang sapi Pak Minto. "Astagfirullah, pocong lagi," bisik Sarno sambil mundur beberapa langkah. "Jangan-jangan itu maling yang nyamar," bisik Karman, mencoba menenangkan diri meski suaranya terdengar gemetar. Namun sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, sosok itu perlahan-lahan berbalik. Wajahnya terlihat jelas dalam remang-remang cahaya lentera, sama seperti sebelumnya. Wajah itu rusak parah, dengan kulit yang mengelupas dan lubang hitam kosong di tempat matanya. "Bukan maling, itu memang pocong," teriak Bejo, hampir menjatuhkan lentera yang dipegangnya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah Pak Minto. Suara pintu yang terbuka dan tertutup, disusul suara benda berat yang diseret. "Kita harus masuk ke dalam. Pak Minto mungkin dalam bahaya," seru Darto mencoba mengendalikan situasi. Dengan keberanian yang tersisa, mereka berlari ke pintu depan rumah. Pintu itu sedikit terbuka, seperti baru saja didorong seseorang. Suara gesekan benda berat masih terdengar dari dalam. "Pak Minto, Pak Minto," panggil Darto, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk. Ruang tamu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya lentera yang mereka bawa. Perabotan kayu di ruangan itu tampak berantakan, seolah baru saja dilemparkan ke sana kemari. "Ini gak beres," gumam Sarno, sambil memegang erat kayu bambu yang ia bawa sebagai senjata. Mereka bergerak ke arah dapur, mengikuti suara benda yang diseret saat memasuki dapur. Mereka langsung berhenti.
Di tengah ruangan ada jejak tanah basah yang membentuk garis panjang. Bau busuk yang sama seperti di pos ronda tadi kembali memenuhi udara. Jejak ini, jejak kain kapan? Bejo menunjuk tanah itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari arah kamar tidur Pak Minto. Suara itu seperti berasal dari tenggorokan yang kering, bercampur dengan suara napas berat. Kita harus lihat ke sana, ucap Darto, meski tubuhnya gemetar. Mereka berjalan perlahan ke arah kamar tidur. Ketika pintu kamar didorong, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Pak Minto tergeletak di lantai, tidak bergerak. Wajahnya pucat pasih, dan matanya terbuka lebar menatap langit-langit, seolah ketakutan luar biasa sebelum ajal menjemput. Di sudut kamar, sosok pocong tadi berdiri diam, memandang ke arah mereka. Kalian tidak seharusnya datang. Suara berat dan serak itu kembali terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Darto mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Pocong itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan luka-luka di wajahnya yang makin jelas. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arah mereka. Keempat pria itu berteriak panik, berlari keluar dari rumah dengan napas tersengal. Mereka tidak lagi peduli dengan keadaan Pak Minto atau apa yang sebenarnya terjadi. Ketakutan telah menguasai mereka sepenuhnya. Ketika mereka sampai di luar, rumah Pak Minto tiba-tiba menjadi gelap gulita. Cahaya lentera mereka meredup, seolah ada sesuatu yang menyedot habis energi di sekitar mereka. Sarno yang paling religius di antara mereka langsung berlutut dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara itu menggema di udara, membuat atmosfer yang sebelumnya penuh ketegangan sedikit mereda. Tiba-tiba, pocong itu muncul di depan mereka. Kali ini lebih dekat. Ia melompat dengan gerakan yang aneh, tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, ia hanya berhenti di hadapan mereka dengan mengucapkan kalimat terakhir sebelum menghilang. Jangan ganggu aku, dan jangan abaikan kuburanku. Setelah itu, sosoknya lenyap begitu saja, meninggalkan jejak tanah basah yang memudar perlahan. Pagi harinya, mereka segera melapor ke kepala desa tentang kejadian itu. Bersama warga lain, mereka memeriksa kuburan di belakang desa. Ternyata benar, salah satu kuburan telah dirusak, dan kain kafan yang seharusnya membungkus jasad di dalamnya hilang. Desa itu menjadi heboh. Banyak yang percaya bahwa ini adalah ulah dukun ilmu hitam yang mencuri jasad untuk ritual. Namun bagi Darto, Bejo, Sarno, dan Karman, kejadian itu lebih sekedar cerita gaib. Mereka telah melihat sendiri bagaimana arwah yang tidak tenang bisa menghantui, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meminta keadilan. Malam-malam ronda tidak pernah sama lagi. Di malam Jumat Kliwon, pos ronda selalu kosong. Tak ada yang berani berjaga setelah kejadian itu. Pocong yang ikut ronda dan kemudian menghantui rumah Pak Minto menjadi cerita abadi yang diceritakan turun-temurun di desa tersebut.